perkenalkan, nama saya Nustan Hidayat, G1A1 2019, Program Studi Teknologi Mesin Pertanian. Di sini saya akan mengerjakan ujian akhir semester saya dengan video, yaitu mata kuliah Praktikum MIPA. Di sini saya diberikan 5 materi untuk menjelaskan. Yang pertama itu pertumbuhan mikroba, yang kedua titrimetri, yang ketiga grafimetri, yang keempat spektrofotometri, dan yang kelima kromatografi. Yuk, mari kita kerjakan. Materi yang pertama yaitu pertumbuhan mikroba. Pertumbuhan mikroba diartikan sebagai penambahan jumlah atau total massa sel yang melebihi in kolom asalnya. Apabila makanan dan juga lingkungan cocok untuk mikroorganisme tersebut, maka mikroorganisme akan tumbuh dengan waktu yang relatif singkat dan sempurna. Kemudian, teori analisis pengeceran mikroba. Dalam mikrobiologi, pengeceran log atau pengeceran bertingkat digunakan untuk menurunkan konsentrasi mikroorganisme dari konsentrasinya yang lebih rendah atau sesuai dengan konsentrasi yang diperlukan agar konsentrasinya lebih mudah dihitung. Selanjutnya kita ke kesempatan yang kedua, yang itu menjelaskan penanaman mikroba menggunakan metode cawan. Simak lagi ya guys. Selanjutnya menjelaskan penanaman mikroba menggunakan metode cawan. Salah satu cara menghitung mikroba ialah dengan metode hitungan cawan atau total patch count dengan prinsip menumbuhkan mikroorganisme yang masih hidup pada media sehingga dapat membentuk koloni-koloni yang dapat dilihat langsung tanpa menggunakan mikroskop. Begitu guys. Sip yang ketiga yaitu perhitungan mikroba dengan cawan guys. Simak. Sub ketiga yaitu menjelaskan perhitungan mikroba dengan hitungan cawan. Untuk menyelesaikan 10 kali lipat pengeceran, rasio harus 1:10. Angka 1 mewakili jumlah sampel yang akan ditambahkan. 10 memiliki ukuran terakhir sampel. Misalnya ukuran sampel 1 mili ditambahkan ke 9 mili, pengeceran sama dengan total 10 mili. Contoh, pengeceran 1:10, jika konsentrasinya 1000 CFU, 1 log pengeceran akan menurunkan konsentrasi hingga 100 CFU. Selanjutnya materi yang kedua yaitu tentang titrimetri. Yang pertama itu menjelaskan teori analisis metode titrimetri. Simak videonya. Menjelaskan teori analisis metode titrimetri. Titrimetri adalah pengukuran volume dalam larutan yang diperlukan untuk bereaksi sempurna dengan volume atau zat berat yang akan ditentukan. Dalam setiap metode titrimetri selalu terjadi reaksi kimia antara komponen analitik dengan zat pendeteksi yang disebut titran. Reaksi dasar antara komponen analitik dengan titran dinyatakan dengan persamaan umum, yaitu analitik tambah titran sama dengan hasil reaksi. Selanjutnya kita menjelaskan satu contoh analisis titrimetri. Berikut merupakan contoh analisis titrimetri yang didapatkan pada saat praktikum offline kemarin. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan materi tentang grafimetri. Yang pertama yaitu analisis metode grafimetri. Lanjut. Dan selanjutnya adalah grafimetri. Grafimetri merupakan salah satu metode analisis kuantitatif suatu zat komponen yang telah diketahui dengan cara mengukur berat komponen dalam keadaan murni setelah melalui proses pemisahan. Pengukuran dalam metode grafimetri dengan penimbangan banyak komponen yang dianalisis ditentukan dari hubungan antara berat sampel yang hendak dianalisis, massa atom relatif, massa molekul relatif, dan berat endapan hasil reaksi. Pemisahan komponen atau senyawa-senyawa yang dikandung dilakukan dengan beberapa cara, seperti metode pengendapan, metode penguapan, dan metode elektrolisis. Untuk mencari berat atau massa dari suatu zat digunakan rumus berat endapan dikali berat molekul zat yang dicari, berat molekul senyawa yang diendapkan, atau massa zat yang dicair, sama dengan berat endapan dikali faktor grafimetri. Untuk mencari persen zat dalam sampel digunakan rumus massa zat massa sampel dikali 100%. Untuk mencari rata-rata kadar zat pada sampel digunakan rumus nilai ulangan pada percobaan yang banyak digunakan. Ya, selanjutnya itu menjelaskan satu contoh perhitungan analitik metode grafimetri. Lanjut. Nah, berikut merupakan contoh dari analisis grafimetri, yaitu ada ulangan 1, ulangan 2, dan ulangan ketiga. Yang pertama yaitu ada faktor grafimetri. Untuk ulangan yang pertama yaitu terdapat nilai 0,25. Dan untuk ulangan yang kedua yaitu ada 0,25, dan ulangan yang ketiga juga sama yaitu 0,25. Nah, untuk berat kertas saring
gram. Untuk ulangan yang pertama yaitu 0,96 dan ulangan yang kedua yaitu 0,96 dan untuk ulangan yang ketiga juga 0,96. Dan selanjutnya itu berat sampel. Untuk ulangan yang pertama yaitu 1 dan untuk ulangan yang kedua ya 1 dan untuk ketiga juga sama yaitu 1. Nah, kemudian berat endapan untuk ulangan yang pertama yaitu mendapatkan hasil 1,11. Untuk yang kedua yaitu 1,07 dan untuk ulangan yang ketiga yaitu 0,34. Untuk persen CL dalam sampel yaitu ulangan pertama yaitu mendapat 6,75% dan ulangan kedua yaitu 6,5% dan untuk ulangan yang ketiga yaitu mendapatkan 8,5% pada sampel yaitu 0,29. Dan untuk standar defisia itu adalah 0,043589. Ya, selanjutnya yaitu spektrofotometri. Yang pertama yaitu prinsip analisis spektrofotometri. Yang pertama, spektrofotometri adalah salah satu metode analisis yang memanfaatkan adanya interaksi antara materi dan energi. Untuk yang kedua yaitu setiap materi dapat memantulkan, menyerap atau meneruskan energi cahaya atau radiasi elektromagnetik pada panjang gelombang tertentu. Yang ketiga yaitu sifat ini sangat tergantung dengan energi yang dimiliki oleh materi tersebut, di mana energi pada suatu materi berbanding lurus dengan frekuensi cahayanya. E sama dengan HV, di mana E energi H yaitu tetapan planet dan V itu adalah frekuensi cahaya. Selanjutnya yaitu komponen-komponen dan fungsi pada alat spektrofotometri. Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu spektrofotometri terdiri dari yang pertama yaitu sumber energi cahaya, yang kedua monokumator atau suatu alat untuk menyempitkan pita spektrum cahaya yang dipancarkan sumber cahaya, yang ketiga yaitu wadah sampel, dan keempat detektor yang mendeteksi energi cahaya dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Untuk kelima yaitu amplifier yang memperkuat sinyal listrik menjadi bentuk yang dapat dibaca. Untuk yang terakhir yang keenam, sistem yang membantu seseorang analisis dapat membaca hasil analisis. Itulah materi mengenai spektrofotometri. Oke, selanjutnya itu materi terakhir yaitu kromatografi. Yang pertama yaitu menjelaskan prinsip analisis kromatografi. Kromatografi merupakan salah satu jenis teknik laboratorium yang digunakan untuk memisahkan suatu campuran. Yang kedua, asam amino adalah nomor penyusun protein dapat dihasilkan dari hidrolisis protein dengan mendidihkan protein di dalam larutan asam kuat atau asam basa. Yang ketiga, dilihat dari namanya, asam amino adalah senyawa yang memiliki dua gugus fungsi, yaitu gugus asam karboksilat dan gugus amina. Itulah merupakan materi kromatografi analisis. Selanjutnya yaitu teori analisis kromatografi kertas. Rumusnya yaitu RF sama dengan D per F. Keterangannya, RF merupakan reaction factor atau faktor retentis. Untuk D sama dengan jarak migrasi zat atau spot warm. Untuk F sama dengan jarak migrasi larutan fase gerak atau elute. Kromatografi kertas menggunakan fase di mana dengan gugus OH bersifat polar dan fase gerak. Kromatografi kertas mempunyai prinsip kerja. Untuk yang terakhir yaitu adalah contoh dari kromatografi. Simak. Contoh dari analisis kromatografi kertas adalah sebagai berikut. Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa ada 3 jenis sampel yang digunakan. Dari hasil pemisahan dapat diketahui bahwa nilai F sama dengan 7,5 cm, sementara untuk nilai sampel yang pertama yaitu 2,7 cm, sehingga RF zat standar 1 dapat dihitung RF sama dengan 2,7 per 3,5 sama dengan hasilnya 0,36. Berikut
adalah contoh dari analisis kromatografi kertas. Jadi saya sudah selesai menjalankan tugas saya untuk mengerjakan tugas UAS ujian akhir semester saya dalam mata kuliah praktikum MIPA. Di sini saya minta maaf apabila sangat banyak kekurangan video saya. Insya Allah apabila saya dikritik saya akan lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.